Generasi kedua Toyota Yaris yang beredar di Indonesia kini memiliki wajah baru. Berbeda dengan versi Eropa dan Amerikanya yang tetap mempertahankan desain membulat seperti Yaris terdahulu, Yaris yang masuk di Indonesia ini justru merubah total tampilannya sehingga terkesan lebih sporty. Pertanyaannya, apakah dengan desain baru, fitur-fitur baru, namun masih menggunakan mesin yang lama, Yaris ini mampu bersaing di segmen city car hatchback kelas 1500 cc? Bersama saya, Dusan Alfian, mari kita lihat impresinya. Toyota Yaris berbagi platform dengan Toyota Vios dan sudah mengadopsi bahasa desain keen look seperti halnya mobil-mobil Toyota terbaru. Seperti yang bisa kita lihat, Toyota Yaris memakai lampu proyektor headlamp, namun sayangnya belum memakai HID. Ada juga fog lamp, dan karena kebetulan tipe yang kita ulas ini adalah TRD Sportivo, maka ada LED DRL yang ditempatkan pada air dam di bawah bumper. Untuk tipe ini sudah memakai retractable mirror dengan lampu sen, lalu door handle-nya dilapisi dengan aksen chrome, dan untuk tipe TRD Sportivo ini dibekali dengan side skirt yang menambah kesan sportinya. Beralih ke belakang, kita juga akan menemukan desain baru seperti adanya rear roof spoiler, lalu desain lampu belakang baru yang kalau dilihat-lihat mirip seperti punyanya Ford Focus. Ada juga rear parking sensor yang belum dilengkapi dengan kamera mundur, ada diffuser, namun sayangnya belum memakai muffler cutter. Yaris memakai velg alloy berukuran 16 inci yang sudah dilengkapi cakram di keempat rodanya. Dia juga memakai fitur ABS, EBD, dan BA. Sayangnya belum dilengkapi dengan traction control dan stability control. Sekarang kita lihat bagasinya. Kompartemen bagasi sekarang lebih luas, terlebih mengingat bodi mobil ini lebih panjang dari sebelumnya. Tapi sayangnya bagasinya tidak rata dengan lantai. Anda juga bisa menambah kapasitas bagasi dengan melipat kursi belakang dengan konfigurasi 60-40. Sayangnya setelah dilipat, hasil lipatannya pun masih tidak rata dengan lantai bagasi. Masuk ke dalam kabin, kita akan menemukan interior yang serupa dengan milik Vios. Hanya saja untuk di Toyota Yaris ini warnanya dominan warna hitam. Kalau kita melihat dashboardnya, Anda akan menjumpai semacam aksen jahitan pada dashboardnya, juga pada door trimnya. Tapi sayangnya ini bukanlah jahitan asli, melainkan plastik yang dicetak menyerupai jahitan. Jika sebelumnya kita mendapati meter cluster berada di tengah-tengah dashboard, kali ini itu dikembalikan kembali di balik kemudi, seperti mobil konvensional pada umumnya. Nah, untuk setirnya sendiri, dia memakai bahan soft touch kulit yang sudah dilengkapi dengan audio switch control. Setir ini juga sudah menerapkan fitur electronic power steering dan ada tilt steering. Sayangnya dia belum teleskopik. Di Yaris ini juga dibekali dengan dual SRS airbag yang terletak di lingkar kemudi dan di dashboard. Khusus untuk tipe TRD Sportivo ini, head unit yang dipakainya sudah memakai sistem operasi Android yang bisa mengoperasikan CD, DVD, radio, koneksi Bluetooth, USB, juga SD card. Ada juga fitur navigasi dan pengoperasian secara air gesture. Di bagian tengah kita akan mendapati tombol pengaturan AC yang sudah memakai digital display. Di bawahnya juga ada sebuah power outlet. Dengan berpindahnya meter cluster dari tengah ke belakang kemudi, otomatis ruang penyimpanan di dalam kabin akan berkurang. Kita hanya akan menemui satu cup holder, lalu di bagian konsol tengah, dan di glove box-nya. Untuk jok yang dipakainya menggunakan tipe semi bucket seat, dan ini nyaman sekali, bisa menopang tubuh dengan sempurna, termasuk dengan headrest-nya yang juga nyaman. Dan jok ini memakai bahan pabrik dengan red stitching. Beralih ke belakang,
di tempat penumpang ini kita akan mendapati ruang yang cukup luas. Untuk legroomnya sendiri tersisa ruang yang cukup lebar, termasuk juga untuk headroomnya. Ini unik karena Yaris ini sendiri memangkas tinggiannya sehingga lebih rendah. Dan di belakang ini juga dilengkapi dengan 3-point seat belt serta Isofix. Nah, sebelum kita mulai test drive, Anda bisa melihat detail tentang mobil ini di web kami di www.autotainment.com. Follow juga akun sosial media kami dan jangan lupa untuk subscribe. Sekarang, mari kita jalan. Mesin yang dipakai oleh Toyota Yaris terbaru ini masih memakai mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu mesin berkapasitas 1500 cc. Nah, mesin ini sendiri belum mendapat perubahan apa-apa sejak tahun 2002. Ketika kita tes di perkotaan dengan jalan yang datar, mesin yang dipakai ini cukup responsif. Tapi begitu pindah ke daerah yang tanjakannya seperti pegunungan, terasa sekali tenaganya ini berkurang, sehingga kita harus sering-sering oper ke gigi satu biar mobil ini tetap kuat. Tersedia dua tipe transmisi yang ditawarkan, yaitu manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan, yang juga sama seperti pada Yaris sebelumnya. Suspensi mobil ini cukup empuk, jadi peredaman goncangan di dalam kabin terasa cukup nyaman. Namun hal ini membuat mobil jadi tidak stabil saat dipacu dalam kecepatan tinggi, apalagi saat melintasi tikungan. Menurut kami, peredaman suara di dalam kabin Yaris ini masih kurang senyap, terutama suara benturan ban dengan jalan atau road noise-nya masih cukup terdengar keras. Belum lagi kalau melewati jalanan berkontur rusak, itu makin mengganggu lagi di telinga. Nah, sudah lihat kan hasil test drive kita kali ini? Dapat disimpulkan bahwa mobil seharga 265 juta rupiah ini cukup kompetitif untuk bersaing di segmen city car hatchback kelas 1500 cc. Terbukti dengan angka penjualannya yang cukup bagus. Meskipun masih memakai mesin dan transmisi yang lama, dengan adanya desain baru bergaya sporty ini, nampaknya cukup menarik minat konsumen untuk memiliki mobil ini. Sekian review dari kami, sampai jumpa di review selanjutnya.